Hari ini saya mau ajak kita dalam satu perikop saat dalam penderitaan berdoa dan berdoalah selalu. Amin. Amin. Berdoa dan berdoalah selalu. Yes. Di luar itu tidak ada lagi yang bisa kita lakukan. Engkau jalan keluar cari sendiri. Mungkin engkau dapat jalan keluar. Tetapi apakah itu yang terbaik, Bapak Ibu? Saya sudah katakan kemarin kesaksian. Saya sudah ajukan permohonan pinjam dana yang tidak berbunga. Saya tidak mau ke bank. Saya mau ke pusat gereja Bethel Indonesia. Mengajukan permohonan. Karena saya melihat sudah 1 tahun lebih kita bergumul. 1 tahun itu yang sangat-sangat genting Bapak Ibu. Namun sebelumnya sudah jauh bergumul buat parkiran. Tetapi 1 tahun ini begitu berat beban itu. Karena saya ambil sendiri. Memang kita libatkan jemaat. Ada berkat, ada sumbangan, ada donasi. Tetapi kekurangannya begitu banyak. Iya. Saya mulai pakai akal saya untuk cari jalan keluar. Secara natural memang gak ada masalah. Saya mengajukan. Tetapi waktu saya mengajukan baru 2 hari. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Mujizat terjadi. Amin. Itu karena doa. Karena saya berdoa, bukan gembala berdoa. Jemaat berdoa. Teman-teman saat teduh berdoa. Dan tidak pernah berhenti. Doa itu harus bertalu-talu Bapak Ibu Saudara sekalian. Bukan bertele-tele. Bertalu-talu. Artinya terus menerus. Sambung menyambung. Tidak berhenti. Haleluya. Oleh karena itu saat dalam penderitaan. Dalam pergumulan. Dalam beban yang berat. Kesengsaraan yang berat. Saya mau ajak Bapak Ibu. Berdoa dan berdoalah selalu. Haleluya. Berdoa bertalu-talu. Dalam Yakobus 5 ayat 13 sampai 14. Ini menjadi firman pembuka bagi kita Bapak Ibu Saudara sekalian. Amin. Artinya waktu kita berdoa mujizat Terjadi. Tuhan buat jalan keluar yang tidak pernah terpahami oleh kita. Tidak terpikirkan oleh kita. Yakobus 5 ayat 13 sampai 14 sama-sama kita baca. Bapak Ibu Saudara sekalian dikatakan demikian. Kalau ada seorang di antara kamu yang menderita. Saya enggak tahu Bapak Ibu saat hari ini ada menderita atau mungkin ada pergumulan. Iya. Ya, kita harus tarik ke diri kita. Jangan tarik ke diri orang lain. Kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Amin. Kalau ada seorang yang bergembira, baiklah ia bernyanyi. Kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat. Amin. Supaya mereka mendoakan dia serta mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan. Haleluya. Amin. Luar biasa Bapak Ibu Saudara sekalian. Lengkap sudah. Katakan lengkap sudah. Lengkap sudah. Bapak Ibu, kenapa ini harus dilakukan? Karena memang mengikut Tuhan Yesus bukan berarti kita luput dari masalah, kesusahan, penderitaan, atau saya mau katakan bukan tanpa ada tantangan. Justru mengikut Yesus banyak tantangan. Iya. Ada salib yang harus dipikul. Tetapi ambil satu keputusan. Jangan menyerah. Walaupun banyak badai, topan datang menerpamu. Tetap bertahan dalam imanmu. Amin. Sebab keputusanku mengikut Yesus. Mengikut Yesus keputusanku. Amin. Mengikut Yesus keputusanku. Ku tak gentar. Ku tak gentar. Ku tak Amin. ingkar. Iya, tidak gentar dan tidak ingkar. Karena apa? Karena sudah keputusan. Jangan ada badai sedikit. Gak mau Berat. Susah.
Jangan. Kalau keputusanmu mengikuti Yesus, badai sebesar apapun terobos. Yes. Haleluya. Ya. Selama kita masih bernapas, saya mau katakan, selama kita masih menjalani hidup ini, tidak pernah yang namanya masalah, pergumulan itu lepas dari hidup kita. Iya. Bahkan itu menjadi satu warna yang indah. Karena setelah selesai penderitaan itu, selesai pergumulan itu, sukacitanya Bapak Ibu Saudara sekalian, seperti bermimpi. Seperti bermimpi. Tuhan pulihkan Sion. Ah, itu dia. Saya hanya tahu judul-judulnya aja Bapak Ibu. Ya, harus lihat teks karena biasa. Saudaraku sekalian, maka firman Tuhan katakan akan seperti anak lembu yang keluar kandang, dia berjingkrak-jingkrak kegirangan karena dia lepas daripada kurungan itu. Itulah orang yang mengalami pergumulan yang berat. Tuhan pulihkan. Maka keadaannya seperti orang yang bermimpi. Katakan amin. Haleluya. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, Mazmur 34 ayat 20 dikatakan, masalah boleh saja terjadi, tapi kita percaya bahwa Tuhan selalu ada untuk kita. Amin. Tangannya selalu siap menolong Bapak Ibu dan saya. Pergumulan apa yang kau alami dalam pelayananmu, dalam keluargamu, dalam segala usaha bisnismu, apapun pergumulanmu, saya mau katakan dalam Mazmur 34 ayat 20 dikatakan kemalangan orang benar banyak. Wow. Yes. Berarti dikatakan kemalangan orang benar banyak. Tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Perhatikan, kemalangan orang benar banyak. Orang benar aja banyak kemalangannya. Gimana orang yang gak benar? Pasti lebih banyak. Halo? Ya. Pasti lebih banyak. Ya. Tetapi perhatikan, sekalipun banyak pergumulan, kemalangan orang-orang benar, dikatakan Tuhan melepaskan dia dari semuanya. Amin. Bagaimana orang yang tidak hidup benar? Mengalami masalah pergumulan, siapa yang melepaskan? Gak ada. Karena firman menjamin hanya orang-orang yang benarlah yang dilepaskan dari pergumulannya. Amin. Katakan amin. Amin. Jadi sekalipun ada banyak pergumulan yang harus Bapak Ibu dan saya hadapi, tidak perlu khawatir. Amin. Ya, karena kita amin. punya Tuhan yang maha kuasa dan Amin. maha mulia. Amin. Amin. Aku tidak khawatir, burung di udara dia pelihara. Aku tidak khawatir, bunga di padang dia hiasi. Aku tidak khawatir, apa yang ku makan minum pakai. Aku tidak khawatir, Bapa di surga memelihara. Katakan amin. Amin. Haleluya. Dalam surat Yakobus, dia menasihatkan Bapak Ibu, apabila ada jemaat yang mengalami masalah, penderitaan dan sakit penyakit, apa yang dilakukan? Berdoa Bapak Ibu. Berdoa. Amin. Amin. Berdoa, jangan ngomel, jangan berdiam diri, jangan putus asa. Berdoa. Jangan bersungut-sungut. Halo? Ya. Apapun masalah, badai apapun yang kau alami, berdoa. Hanya itu saja. Amin. Amin. Hanya doa saja, gak ada yang lain. Yes. Haleluya. Ada orang Kristen atau anak-anak Tuhan, ada masalah sedikit panik. Ya. Apa kabar Bu? Lo juga ikut-ikutan lo. Ngapain manggil-manggil gua? Masalah sedikit menjadi besar. Iya. Karena tidak berdoa. Tetapi masalah sebesar apapun, gunung sebesar apapun, ketinggi apapun yang kau alami, atau kau berdoa, sepertinya itu tidak akan bisa menghambat perjalanan. Amin. Atau kau berjalan menerobos, jalanmu diratakan oleh Tuhan. Amin. Amin. Segelap apapun dalam hidupmu, Tuhan terangi jalanmu. Amin. Sehingga engkau tidak terantuk. Amin. Amin. Oleh karena itu ada dua hal yang perlu Bapak Ibu lakukan sesuai dengan apa yang dikatakan Yakobus. Yang pertama, berdoa secara personal atau pribadi.
Haleluya. Yes. Jangan kita mengharapkan orang lain berdoa bagi kita. Hamba Tuhan kita panggil berdoa di rumah kita, di usaha kita. Tahu-tahu kita tidak berdoa, ini salah. Ya. Berdoa dulu secara pribadi. Engkau mengalami sakit, berdoa, jangan panik. Pagem. Apakah saya alergi dengan seperti itu? Enggak, saya suka. Saya terlalu suka Bapak Ibu libatkan dalam setiap masalah pergumulanmu. Tetapi yang pertama, engkau harus berdoa dulu secara pribadi. Amin. Haleluya. Puji Mazmur Tuhan. 50 ayat 15 dikatakan, berserulah kepadaku pada waktu kesesakan. Aku akan meluputkan engkau dan akan dikatakan engkau akan memuliakan aku. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, waktu engkau diluputkan daripada masalahmu, muliakan Tuhan. Yes. Jangan lupa diri. Jangan sepertinya karena kekuatanmu, tetapi karena Tuhan. Katakan amin. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Bangun persekutuan yang karib dengan Tuhan. Melalui apa? Jam-jam doa pribadi itu harus ada. Ya. Ya. Nyatakan isi hati dan kerinduan yang engkau ada kepada Tuhan. Nyatakan itu, jangan malu-malu.